Hai teman-teman, nama saya Sinja Agustinus, NIM 2014-714. Saat ini saya ingin menjelaskan kepada kalian mengenai materi tentang Computer Security Part 2. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai concern of computer use atau masalah-masalah kesehatan dari penggunaan komputer, seperti dengan penggunaan rutin memungkinkan pengguna mengalami permasalahan terhadap otot, contohnya pegal-pegal, kapalan, dan lain-lain. Yang kedua adalah computer vision syndrome, berdampak pada penglihatan. Upaya-upaya dalam melakukan pencegahan, yang pertama permasalahan terhadap otot, yaitu dengan melakukan peregangan tangan, tubuh, dan juga bagian yang lainnya. Upaya pencegahan untuk computer vision syndrome, yaitu setiap 10-15 menit, usahakan mata untuk diistirahatkan, seperti lihat ke objek yang jauh, fokus ke objek tersebut untuk 20-30 detik. Usahakan meletakkan komputer di sebelah jendela. Coba untuk memutar mata dan tutup mata dan istirahatkan untuk beberapa detik. Pencegahan yang lainnya, tempatkan monitor kurang lebih 1 jangkauan tangan. Gunakan huruf yang cukup besar. Jika menggunakan kacamata, hendaknya meminta saran dokter untuk kacamata komputer. Lalu sesuaikan tata cahaya. Kenyamanan dalam menggunakan komputer, yaitu dalam menerapkan prinsip ergonomics dengan mengusahakan bekerja senyaman mungkin. Idealnya jarak monitor 2,5 kali ukuran inci layar. Usahakan posisi duduk jangan membungkuk, kaki tidak dilipat, sikut tangan diusahakan 90 derajat. Masalah-masalah untuk kecanduan komputer memungkinkan terjadi pada kehidupan sosial seseorang. Beberapa contoh, jika selalu ingin menggunakan komputer, kesenangan berlebihan ketika menggunakan komputer, gelisah ketika sedang tidak menggunakan komputer, mulai jauh dengan keluarga dan teman, bermasalah pada pekerjaan atau sekolah. Berikutnya mengenai etika dan sosial. Etika komputer merupakan panduan moral yang akan menentukan ketika kita menggunakan komputer dan informasi sistem. Akurasi informasi merupakan permasalahan, karena tidak semua informasi di web seluruhnya benar. Contoh seperti informasi di blog. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan pada pencipta pada saat ia menghasilkan pekerjaan. Seperti copyright, yaitu melindungi bentuk nyata dari suatu ekspresi. Contoh lainnya, trademark, merek dagang seperti logo, simbol, slogan. Paten, melindungi atas penemuan-penemuan, bisa didaftarkan dan ada jangka waktunya. Kode etik terkait teknologi, panduan tertulis yang bisa membantu untuk menentukan beretika atau tidak tindakan komputer kita. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai IT Code of Product. Komputer tidak digunakan untuk merugikan orang lain. Karyawan tidak disarankan untuk mengganggu pekerjaan orang lain. Komputer tidak digunakan untuk memberikan kesaksian palsu, dan karyawan tidak boleh mengcopy software secara ilegal. Green computing, menekan penggunaan listrik dan sampah lingkungan ketika menggunakan komputer, seperti menggunakan komputer dan alat-alatnya yang mendukung program Energy Star. Tidak meninggalkan komputer menyala sepanjang malam. Ketika tidak menggunakan komputer, printer, dan lain-lain, hendaknya dimatikan. Gunakan monitor LCD dibanding CRT. Gunakan metode tanpa kertas untuk berkomunikasi. Gunakan kertas bekas, beli kertas bekas, dan gunakan kembali tandar cartridge. Berikutnya mengenai privasi informasi. Merujuk pada hak seseorang atau perusahaan untuk mengolah atau membatasi pengumpulan penggunaan informasi terkait mereka. Mudah mendapatkan data ini dari database berbasis online. Cara menjaga informasi pribadi. Yang pertama, isilah hanya informasi yang dibutuhkan saat mengisi kupon, kartu garansi, formulir pendaftaran, dan lain-lain. Jangan coba masukkan nomor jaringan sosial pada check number. Berikutnya mengenai electronic profiles. Ketika data yang diinput sudah masuk ke database, memungkinkan informasi yang sudah kita isikan dilihat oleh perusahaan. Bisa dibuat suatu persetujuan atau checklist antara user dan perusahaan terhadap data yang masuk ke database.
Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai cookie. Cookie merupakan istilah untuk suatu file teks kecil yang bisa disimpan di komputer, masing-masing berdasarkan program yang dibuat oleh komputer yang diakses. Kegunaan cookie untuk memungkinkan personalisasi, tempat pengguna passwords, mendukung untuk melakukan aktivitas belanja online. Lain-lain mengenai spam, email filtering, anti-spam email, dan phishing. Terima kasih atas perhatiannya. See you.